Halo semua, balik lagi. Hari ini kita bakal seru-seruan kayak petualangan gitu buat naklukin yang namanya Sequelize ORM. Siap-siap ya, karena setelah ini kalian bakal jago banget ngelola data. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, ada dunia game namanya Pet Adventure. Di sini kita punya banyak banget pet digital yang lucu-lucu dan kita sayang. Tapi ada satu masalah yang bikin kesel banget. Setiap kali aplikasinya ditutup, mereka semua hilang, lenyap gitu aja. Soalnya mereka cuma kesimpan di memori sementara. Iya, mereka tuh terancam dilupain selamanya. Nah, misi kita hari ini simpel. Gimana caranya kita kasih mereka rumah yang permanen? Gimana caranya biar mereka tetap ada pas kita balik lagi? Jawabannya tentu aja ada di database. Nah, buat ngobrol sama database ini, kita bakal pakai alat sakti yang namanya ORM, singkatan dari Object Relational Mapper. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak penerjemah universal. Kita bisa ngomong pakai bahasa yang kita udah jago, yaitu JavaScript. Nah, nanti ORM kayak Sequelize ini yang bakal nerjemahin omongan kita jadi bahasa yang dimengerti sama database. Praktis banget kan? Oke, bagian pertama dari petualangan kita harus bikin cetak birunya dulu. Kita perlu nentuin rumah permanen buat para pet ini bentuknya kayak gimana sih? Semuanya dimulai dari yang namanya model dan migration. Langkah pertama, kita bikin yang namanya model. Anggap aja model ini kayak DNA rumah dari arsitek buat data kita. Untuk pet, kita tentuin nih, setiap pet itu harus punya nama, level, sama energi. Bikinnya gampang banget, tinggal ketik satu perintah simple ini di terminal, npx Sequelize model generate, name pets, attributes, name string, level integer, energy integer. Nah, kalau model tadi itu denahnya, migration ini proses bangunannya. Jadi, dengan ngejalanin npx Sequelize db migrate, kita itu kayak bilang ke Sequelize, tolong ambilin denah pet tadi, terus bangunin tabelnya beneran di dalam database kita ya. Keren kan? Oke, rumah buat para pets udah jadi nih. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Gimana cara nyambungin titik-titiknya? Soalnya pet kan nggak hidup sendirian ya. Mereka punya pemilik. Terus mereka juga bisa pergi buat jalanin misi. Nah, kita perlu bangun hubungan antar data-data ini. Hubungan pertama yang paling sering kita temui itu one-to-many. Konsepnya super simple, satu owner atau pemilik bisa punya banyak pet. Tapi sebaliknya, satu pet cuma bisa dimiliki oleh satu owner. Logis kan? Ini umum banget di hampir semua aplikasi. Di Sequels, cara ngedefinisiin hubungan ini tuh kayak lihat dua sisi dari koin yang sama. Dari sisi owner, kita bilang owner.hasmanymodels.pet. Artinya, satu owner punya banyak pet. Terus dari sisi petnya, kita bilang pet.belongs-to-models.owner, yang artinya pet ini punya satu owner. Keduanya ini harus ada kerja bareng buat ngebentuk satu hubungan yang solid. Oke, sekarang gimana kalau hubungannya lebih rumit? Misalnya gini, satu pet bisa ikut banyak misi, dan satu misi juga bisa diikutin sama banyak pet. Nah, ini yang kita sebut hubungan many-to-many. Buat ngatasin hubungan many-to-many ini, kita butuh perantara, semacam jembatan. Langkahnya gini, pertama kita bikin dulu model untuk mission. Kedua, kita bikin satu tabel penghubung, ini sering disebut join table atau pivot table. Di sini kita kasih nama aja pet mission. Tabel inilah yang tugasnya nyatat, pet mana aja ikut misi yang mana. Nah, terakhir, di model pet dan mission, kita tinggal pakai belongs to many dan kasih tahu Sequelize kalau jembatannya itu si tabel pet mission tadi. Sip, struktur data kita udah mantap nih. Sekarang waktunya belajar mantra sihirnya. Ada 4 mantra dasar yang wajib banget dikuasain sama semua developer buat berinteraksi sama data. Apa aja itu? Create, read, update, dan delete. Atau biar gampang kita singkat jadi CURD. Mantra pertama, create. Dengan pet.create, kita bisa manggil satu pet baru ke dunia kita. Di contoh ini, kita bikin pet baru namanya Kiwi dengan level 1. Tuh kan, gampang banget. Mantra kedua, read. Gimana caranya kita mau lihat semua pet yang udah ada? Gampang, tinggal pakai pet.findAll. Perintah ini bakal langsung nanya ke database dan ngasih kita daftar semua pet yang kita punya. Lanjut, mantra ketiga, update. Misalnya nih, pet kita habis selesai misi terus energinya pulih lagi. Pakai pet.update, kita bisa ubah data dia. Di sini kita mau ubah energi pet yang ID-nya 1 jadi 70. Dan mantra terakhir, yang keempat, delete.
Yah, kadang-kadang dengan berat hati kita harus ngelepasin seekor pet. Perintah pet.destroy inilah yang bakal ngehapus dia secara permanen dari database. Mantap! Dasar-dasarnya udah kalian kuasai. Sekarang, ayo kita naik level ke ilmu sihir database yang lebih canggih. Kita bakal belajar gimana caranya nanya ke database dengan cara yang lebih pinter dan efisien. Oke, ini teknik yang powerful banget namanya eager loading. Bayangin kalian mau ambil data semua pet sekaligus sama data pemiliknya. Nah, daripada nanya ke database 2 kali, pertama ambil pet, kedua ambil owner, kita bisa pakai include. Ini kayak kita bilang ke Psycholize, "Wey, pas ngambil data pet, tolong ya sekalian ambilin data owner yang nyambung sama dia." Jauh lebih efisien. Terus gimana kalau kita cuma mau nyari pet dengan kondisi tertentu aja? Misalnya, kita mau cari semua pet yang lagi kecapean, yang energinya di bawah 40. Nah, disinilah operator main perannya. OP.lt itu artinya less than atau lebih kecil dari. Dengan ini, kita bisa bikin filter yang super spesifik sesuai kemauan kita. Dan inilah hasilnya. Dengan filter yang tadi, database cuma bakal ngasih balik pets yang energinya di bawah 40, kayak si Fido sama Sparky di contoh ini. Ini bukti betapa kuatnya kita bisa nyaring data buat dapetin informasi yang kita butuhin saat itu juga. Dan misi selesai. Selamat ya, kalian udah berhasil ngebangun rumah permanen buat para pets di Pet Adventure. Kalian juga udah belajar mantra-mantra penting buat ngerawat mereka. Yuk kita rekap sebentar kekuatan baru yang udah kalian dapetin. Kalian sekarang bisa bikin struktur data pakai model dan migrasi, nyambungin data pakai relasi one-to-many dan many-to-many, nguasain data dengan 4 mantra sakti Krut, dan yang terakhir, nemuin data spesifik pakai eager loading dan operators. Keren! Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Sebenarnya, apa sih keuntungannya pakai ORM kayak Sequelize ini dibanding kita nulis kode SQL mentah-mentah? Coba pikirin deh, gimana ORM ini bisa bantu kita nulis kode lebih cepat, bikin aplikasi kita lebih aman dari serangan kayak SQL injection, dan bahkan lebih gampang kalau suatu saat mau ganti database. Apa aja dari yang kita pelajarin hari ini yang bikin kerjaan kita sebagai developer jadi lebih enak? Nah, coba direnungin ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.